A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in wajib islah, nawaitul khalwah, nawaitul nikah, nawaitul rabbana bisuru kusam al-amin في هذا المسجد وهذا الجميع إلهي أنت المصدين والله المسلمين أعطيني محبتك ما أحببتك نصر من الله وفتح خير بسورة سيدي مداد إمام الكامل. Alhamdulillah siang ini pada tanggal 3 April kita berjumpa kembali pada episode pembacaan surah An-Nasihat utama dari guru kita Masyaikh Nafi Tariqah Maksudani, dari Maulana Syekh Islam, Maulana Syekh Muhammad Nazir, dari Syekh Abdullah, Syekh Abdullah, dari semuanya dan sebagainya. Bahkan Syekh Muhammad juga sudah kita menunjukkan suka-suka. Dan hari ini pada hari Jumat, alhamdulillah setelah kita baca surah Jumat, kita melanjutkan belajar untuk membaca surah insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tajali madad. Surah ini disampaikan oleh Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabana Al-Banikat Sarawu. Asidik Institute of Muslim atau ASM Al-Qur'an pada tanggal 20 Mei tahun 2006. Sekarang tahun 2026, berarti berapa tahun? Ayo 2006 sekarang 2026, berapa tahun? 20 Jadi kalau hitung aja 206 sekarang 226. Nah berarti tengahnya itu apa, ada 2026. Oh, dari 26 20 terjadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seorang anak akan berkembang dalam rahim ibunya seperti khalwah. Dalam khalwahnya anak itu akan mampu melihat alam surgawi. Tetapi setelah dilahirkan, ketika anak itu mulai diberi makanan oleh orang tuanya, hatinya lambat laun akan tertutup dengan kegelapan. Jadi ini maksudnya bahwa janin itu ketika di dalam rahim, mereka itu melakukan khalwah. Khalwah itu menjadi hubungan berdua dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya koneksinya itu masih murni, masih pure. Dan kita pun di dunia ini kita pun diperintahkan berkhalwah untuk membuka hubungan dengan surgawi, membuka hubungan dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap kita hendak beraktivitas, kita niat nawaitul arba'in nawaitul khalwah. Khalwah gitu. Jadi khalwah itu ibaratnya itu kita turn off dari dunia ini, dari segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini, agar hati kita ini terbuka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi tajali-tajali yang masuk ke surga. Manifestasi dari madar ada hubungan yang konsisten yang mengalir di dunia ini dari langit, dari lingkungan spiritual di luar bumi yang suci dan murni. Energi itu datang memanifestasi dirinya dan dia ingin memanifestasi lebih dari apa yang dia manifestasikan. Dan setiap orang bisa mendapatkannya, tetapi masalahnya adalah energi itu menjadi terpuruk dan kegelapan bagi orang yang sepatutnya jatuh dalam kegelapan atau tidak.
Jadi manifestasi dari madad pertolongan itu sebenarnya itu konsisten hubungan itu. Pertolongan ilahiyah itu sebenarnya konsisten dari langit ke bumi, dari Gusti Allah ke hati hamba-hambanya. Begitu, mengalir terus menerus. Namun karena hati itu tertutup oleh kegelapan, atau hati itu diselubungi oleh kegelapan, atau hati itu memiliki dinding sekat pemisah antara dirinya dengan Tuhannya itu ada, maka ajal itu setelah tidak muncul pada hati seseorang, pada diri seseorang, badan itu muncul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin supaya tajalli madad itu ketika turun ke bumi itu dan manifestasikan itu lebih sempurna, lebih baik, atau lebih mudah, atau lebih bisa diterima oleh hamba-hamba, oleh makhluk ciptaan. Begitu. Karena tajalli madad dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat kuat sekali, sangat keras sekali, sangat panas sekali. Jadi tak seorang pun mampu untuk menerima itu bagi dirinya. Begitu. Yang mampu hanya satu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW itu bertawajuh, berhadapan, bertemu dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sadar. Begitu. Itu tandanya bahwa Gusti Allah itu mampu menerima. Gusti Allah mampu menerima karena Allah yang mampu dan Kanjeng Nabi yang mampu. Jadi Kanjeng Nabi ini diangkat di waktu Isra wal Mi'raj, lalu Allah mengirimkan tajalli madad itu kepada hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi menerima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi bertawajuh kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mengapa dalam Al-Quran Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi mengatakan, mintalah pertolonganku dengan sabar dan sholat. Dengan sholat, yaitu tadi sholat. Begitu, dan bersabar untuk menunggu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita. Sebagian besar kita mengharapkan inginkannya dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan akhirah. Ini yang membuat hubungan kita dengan Insya Allah belum konstan, belum terhubung. Allah ingin kita akhirat karena Allah ingin menyiapkan kita untuk keabadian, bukan dunia ini, tapi kita mintanya dunia. Kita bahkan mengucapkan madad pun untuk dunia, padahal madad itu untuk Gusti Allah, untuk Kanjeng Nabi, melalui para wali Allah, untuk masuk ke surga, untuk sampai ke kehidupan abadi, untuk sampai ke abadian. Ini perbedaannya nih. Makanya kita membutuhkan pertolongan atau bimbingan dari para wali Allah, orang-orang yang hatinya itu selalu bersih, selalu suci, orang-orang yang mencapai kesempurnaan dalam madad tersebut. Itulah sebabnya mengapa kalian dapat menjumpai banyak orang di seluruh dunia dapat melepaskan energi, dan dalam bahasa Arab kita sebut al-madad yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi madad itu sebenarnya dari Gusti Allah, tapi Gusti Allah ingin melalui pintu yang benar. Karena orang yang Gusti Allah berikan kekuatan yang tadi diceritakan, yang mampu menerima itu hanya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi langsung bertemu dan bisa bertawajuh berhadapan. Jadi kayak misalnya dengan sini. Ini dia Umar atau Dimas Abdul. Nah, Kanjeng Nabi dengan Gusti Allah itu al-madad juga, madad itu begini. Kanjeng Nabi dipanggil untuk sampai di hadapan Gusti Allah. Ibaratnya saya dengan Abdullah Umar tak suruh kesini, Umar kesini, karena saya ingat. Lalu setelah itu saya memberikan sesuatu kepadanya secara langsung dan bertatap muka, berhadapan, tawajuh, gitu. Misalnya begini. Nah, jadi dia menerima langsung apa yang ingin saya sampaikan atau amanah yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang di luar daripada ruangan ini, misalnya seperti itu. Jadi pada itu dari Gusti Allah diberikan langsung ke Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Kanjeng Nabi menjadi speaker atau pengeras suara. Karena obrolan Gusti Allah dan Kanjeng Nabi tidak ada yang bisa mendengar, karena tidak ada yang mampu kecuali Kanjeng Nabi. Makanya
Allah mengatakan Ibrahim Allah lam yusalli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah begitu. Jadi sebenarnya seperti ini, dan ketika kita memiliki adab yang benar, lalu kan Nabi akan memberikan kepada siapa? Para sahabat bukan kepada siapa? Para awliya Allah. Lalu kan Nabi setelah mengalirkan itu berbicara kepada beliau kepada awliya Allah ke siapa? Ke kita semuanya yang dibutuhkan, yang membutuhkan kita. Bukan datangnya cahaya tersebut. Al-Ma'idah. Jadi analoginya begitu. Itulah sebabnya mengapa kalian dapat menjumpai banyak orang di seluruh dunia dapat melepaskan energi yang dalam bahasa Arab kita sebut al-madad yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Madadullah dalam bahasa Inggris bisa disebut the continuous flow of energy atau aliran energi yang konsisten. Beberapa orang karena hati mereka tidak sungguh-sungguh berwarna hitam. Beberapa orang karena hati mereka tidak sungguh-sungguh berwarna hitam, tetapi berkisaran dari sangat putih, transparan ke warna yang sangat agak gelap, orange atau merah atau hijau, biru sampai menjadi gelap. Jadi ketika seseorang tidak punya keinginan atau ganda, ketika dalam kandungan, hati mereka itu masih putih, masih bersih, fitrah makanya. Namun ketika dia di dunia kayak kita ini, maka hati itu bisa menjadi orange, bisa menjadi merah, bisa menjadi hijau atau biru atau apapun yang kita masukkan ke dalamnya, sehingga lama-lama menjadi gelap. Begitu. Karena satu warna belum keluar, kita masukkan warna lain. Sehingga kalau kayak kita mencampur adukan cat, misalnya semua warna cat kita jadikan satu, maka warnanya nggak jelas. Dari yang maksudnya jadi gelap. Dapat menggunakan energi itu dan melepaskannya. Itulah mengapa sebabnya ada yang disebut sebagai pemula dalam ilmu ini. Dan ajar itu memang spiritual itu memiliki warna-warna juga. Itu kayak titik-titik bahasa dalam hati. Qalbu, sir asir, mukhaffafa, Allah. Ini yang diceritakan tadi. Jenis-jenis cahaya. Itulah mengapa sebabnya orang yang disebut sebagai pemula dalam ilmu ini, yang lain sebagai murid, ahli, guru, beberapa orang menjadi awliya Allah. Beberapa orang menjadi autad sampai mereka meraih level tertinggi dari Ghaus. Itulah sebabnya mengapa kita mempunyai 5 kutub dan 1 Ghaus, dan kita mempunyai banyak dari level Budala, Nujaba, Nukhaba, Arta, dan Akhirat. Pada masing-masing level terdapat perbedaan situasi yang termanifestasi dalam energi yang dapat mereka berikan kepada manusia lainnya. Hati yang telah mengambil warna dari jalan itu, yaitu bagaimana agar kalian lebih dekat kepada kebaikan. Hati yang dapat mengambil warna yang berbeda, mengambil manifestasi yang berbeda, dan mengambil lebih banyak kebaikan dan lebih baik dalam menyembuhkan. Jika lebih banyak ke arah kejahatan, maka hati menjadi jatuh dan menjadi semakin gelap dan tidak dapat memiliki energi untuk memberikan ide-ide atau opini. Allah Subhanahu wa taala akan memberi pada lidah hamba-hambanya untuk berbicara menurut kapasitas mereka. Ketika kalian makan, apa yang kalian lakukan dengan makanan itu? Mengunyah. Berapa banyak yang dapat kalian punya? Itulah sebabnya mengapa sebagian orang tidak dapat makan kecuali jus. Mereka tidak dapat mengunyah. Beberapa orang dapat mengunyah sedikit, yang lain lebih banyak. Itu tergantung pada kapasitas kalian dan kemampuan dalam mengunyah dan merasakan sekaligus. Sana. Masa aja.
cari misalnya, oh gini dengan kok misalnya kita benar diajarin ini live loh, nggak apa-apa orang pada lihat. Masa harus diajari dulu. Jadi tadi kesini dengung terus sama kesini. Enggak dipakai otaknya mikir gitu loh. Nyari sinyal, makin asal muter malah di kita. Capek kan? Itulah sebabnya mengapa sebagian orang tidak dapat makan kecuali jus. Mereka tidak dapat mengunyah. Beberapa orang dapat mengunyah sedikit, yang lain lebih banyak. Itu tergantung pada kapasitas kalian dan kemampuan dalam mengunyah dan merasakan sekaligus. Beberapa orang tidak mempunyai kapasitas untuk merasakan. Beberapa orang bahkan tidak bisa merasakan. Dan lebih dari itu, ada kapasitas dan kemampuan untuk mencium. Beberapa orang mungkin tidak dapat mencium. Jadi itu tergantung dari beberapa banyak yang dapat kalian ambil. Lalu kalian akan mulai memberikan. Lalu kalian akan mulai memberikan kekuatan itu. Jika hati kalian telah dibersihkan dari pikiran dan perbuatan buruk, serta kalian menghilangkan karakteristik buruk dalam hati atau tubuh kalian, dan menjaga agar tetap bersih seperti ketika kalian baru dilahirkan, maka setiap kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat manusia, sebagaimana Dia berfirman, "Walaqad karamna bani Adam" dalam kurung 17:270. Kalian akan diberikan kata-kata yang sangat berharga, keelokan dalam berbicara, dan penyembuhan menurut aliran energi yang konsisten yang termanifestasi pada lidah kalian dan pada kekuatan penyembuhan kalian. Jadi ini maksudnya begini, ketika Allah mengatakan walaqad karamna bani Adam, maksudnya ini berlaku untuk seluruh umat manusia, baik dia muslim atau dia non muslim, baik dia bayi yang baru dilahirkan maupun dia orang tua. Begitu. Asalkan apa? Asalkan dia itu mampu membuat hatinya itu selalu bersih, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Lalu bagaimana caranya? Pertama, orang itu akan diajarkan untuk tidak mencintai dunia, karena dunia ini kotor. Makanya Nabi Adam jatuh dari ke bumi, karena ini di bawah. Gitu. Kayak toilet, ketika kalian buang kotoran, kalian di toilet, di WC, lalu kotoran kalian turun ke bawah. Nah kita itu seperti kondisinya. Makanya para Nabi dan Rasul dikirim ke sini untuk mengangkat kita kembali supaya kita menjadi bersih. Nah, supaya kita menjadi bersih, kita diajarkan dalam thariqah ini ada zikr nafs, atau mensucikan jiwa, atau mensucikan hati, atau mensucikan spiritual. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita diberikan nasihat-nasihat, lalu kita diberikan amalan-amalan. Ketika kita menjaga nasihat itu, kita menjaga kebersihan hati kita, karena hati kita akan selaras atau terhubung atau berada di dalam hatinya Syekh. Dan Syekh itu para aulia Allah, hatinya itu selalu bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan mereka atau memaafkan mereka, artinya Allah mengampuni mereka sehingga mereka selalu dalam keadaan yang bersih. Kalau Nabi dalam keadaan maksum atau suci, terjaga dari kotoran. Kalau aulia Allah mungkin mereka melakukan kesalahan, mungkin mereka memiliki kotoran, tapi Allah dengan otomatis membersihkannya langsung. Karena mereka wali-wali aulia Allah atau wakil-wakilnya bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh misalnya begini, kalian memiliki perwakilan, lalu perwakilan kalian misalnya pun salah dalam menyampaikan sesuatu di masyarakat atau berbuat sesuatu mungkin tidak tepat di masyarakat, maka kalian akan berusaha untuk mengambilnya, untuk memaafkannya. Begitu. Walaupun masyarakat berpikir buruk, tapi kalian akan tetap berpikir baik. Artinya kalian akan memaafkan perwakilan kalian. Dan Gusti Allah itu seperti itu. Makanya oleh Allah itu dimaafkan. Apa dalilnya? Dalilnya Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi ketika kalian benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti kajian Nabi, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yuhibbukumullah, maka kalian akan dijadikan para kekasih-kekasihnya Allah.
Habib-habibnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian disayangi Gusti Allah, dijadikan kekasih Gusti Allah, dijadikan habib-habib Gusti Allah, dan habib manusia habibnya Gusti Allah. Apa yang akan Allah lakukan pada kekasihnya? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan selalu mengampuni, memaklumi kalian. Itu nggih. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya untuk hati kita supaya tetap fitrah dalam keadaan suci seperti bayi yang baru dilahirkan, makanya kita diberikan amalan-amalan yang banyak oleh masyarakat yang sesuai dengan takarannya masing-masing, tingkatan masing-masing. Lalu kita diberikan nasihat. Ketika kita diberikan nasihat, kita menjaga nasihat itu terus, maka hati kita ini akan berada di hati syekh tersebut. Jika syekh itu hatinya ada Gusti Allah, hati kita ada Gusti Allah. Jika syekh itu ada hatinya ada ilmu Gusti Allah, hati kita ada ilmu Gusti Allah. Jika hati syekh itu memiliki keajaiban dari Gusti Allah, hati kita memiliki keajaiban dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita mendengarkan dan melaksanakan. Sami'na wa ata'na. Begitu. Jangan sampai kita itu membuat saya itu kesel, sampai membuat saya itu marah, sampai membuat saya itu stres, sampai membuat saya itu depresi misalnya. Karena kita tidak mendengarkan nasihatnya. Kita selalu seenaknya kita sendiri. Kita selalu bulor, kita maunya seenaknya sendiri. Padahal kita ikut tarekat dengan bimbingan supaya diri kita ini, hati kita hancur, agar hati syekh itu berada dalam hati kita. Maksudnya begitu. Karena nggak ada dua hati dalam tarekat. One syekh, one love, one way. Seperti Gusti Allah, Allah Ahad. Allah itu tunggal, nggak ada dua. Jadi nggak ada dua hati. Nggak ada hati saya dengan syekh saya, nggak ada. Adanya hati saya, hati syekh saya. Itu yang ada. Makanya ketika syekh memberitakan sesuatu, mungkin dari jarak yang jauh, maka kita mampu mendengarkan dari hati. Karena kita memiliki pendengaran spiritual dalam hati kita. Begitu. Jangan sampai kita tinggal bersama syekh, tapi kita selalu membuat syekh itu marah, selalu membuat syekh itu kesel, selalu membuat syekh itu stres, selalu membuat syekh itu depresi. Karena apa? Karena kita tidak mau mendengarkan nasihat. Bahkan nasihat-nasihat kecil, bukan nasihat-nasihat yang besar atau yang baik amalan bukan. Misalnya ini harus begini atau ini tolong dilakukan begini, tapi kita tidak mau melakukan, maka kita lakukan yang lain. Kita sampai saya harus ngulang terus untuk menyampaikan ini begini sampai keras, sampai kasar lah. Itu tandanya hati dan pendengaran kita sudah oplok. Gitu. Oplok itu ya masuk tempat sampah aja mungkin ya. Gitu. Kayak kalian kalau punya radio atau tape sudah dipencet malah off, dibiarkan malah on, lama-lama didadani menghabiskan banyak biaya. Buang aja cari baru. Dan begitu pula dengan tarekat. Kalau kalian ingin bersama syekh, maka kalian harus waspada terhadap apa? Terhadap diri kalian. Bukan waspada terhadap segala sesuatu yang lain. Karena syekh selalu memberikan nasihat, selalu mengajak kalian berbicara. Tapi kalian tidak waspada dengan diri kalian. Kalian mendengarkan ibu kalian. Maka tunggu saja. Besok akan kirim orang lebih baik untuk menjadi pelayannya syekh. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kalian ingin tahu. Jadi mungkin syekh tersebut hanya bisa kesel, dongkol, mungkin marah. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau melihat kondisi itu seperti itu terus, Allah akan mengirim lagi orang yang menjadi pelayan syekh. Seperti syekh. Jadi kalau misalnya kita hidup bersama syekh, kita dikasih nasihat, dikasih perintah, ditunjuk ini, situasi kita nggak bisa ngikuti, kemudian kalau kita lihat yang lain, bagaimana dengan Gusti Allah tidak bisa kalian dengar? Bagaimana Gusti Allah tidak bisa kalian lihat? Bagaimana Gusti Allah tidak bisa kalian sentuh? Walau Gusti Allah kirim Al-Quran saja, masih orang berdebat ke sana kemari masuk daripada Quran tersebut. Makanya bagaimana kita mau mengenal Gusti Allah? Kita hidup bersama saja kita nggak kenal kita. Setiap hari kita buat emosi, setiap hari kita membuat marah, setiap hari kita membuat kesel. Lalu bagaimana? Apakah berkah akan turun? Apakah rahmat turun? Apakah ilmu silakan diberikan setiap hadis tersebut? Karena hadis tersebut dalam keadaan tertutup, kesel, misalnya marah. Begitu. Lalu kalau misalnya dalam keadaan tersebut, apa yang kita dapat? Kita nggak dapat apa-apa, karena kita nggak akan dapat cahaya, nggak akan dapat ilmu. Dan syekh itu dia harus melakukan amalan terus-menerus untuk memperbaiki hatinya, untuk membersihkan hati, untuk menjadi clean lagi, supaya keselnya hilang, marahnya hilang,
kontrolnya hilang dan sebagainya. Begitu. Makanya saya biasa marah, hati langsung baik lagi. Karena saya berusaha untuk terus memperbaiki hati. Lalu besok kalian datang lagi dengan cara membuat saya marah lagi, terus. Masa kalian nggak capek? Gitu. Masa kalian nggak kasihan begitu? Nggak kasihan, wah, maksudnya buat amalan terus, maksudnya menjaga nanti dari saya di atasnya ini. Kenapa kalian merusaknya terus dengan cara itu? Jadi kalau kalian mau hidup bersama saya, ya siap apapun, siap jiwa dan raga, begitu. Nggak cuma siap raga atau jiwa nggak siap, nggak bisa. Kenapa demikian? Karena orang yang hidup bersama saya, dia akan hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan hidup bersama kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Apa buktinya? Buktinya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kanjeng Nabi bertemu dengan Gusti Allah, hidup dengan Gusti Allah di langit itu dengan fisik, dengan jiwa dan raga beliau, bukan jiwa roh. Tapi jiwa dan raga, bukan raga roh, jiwa dan raga. Kanjeng Nabi yang jasadnya, fisiknya ke langit, ruhnya atau jiwa juga ke langit. Itulah mengapa kalau kalian ingin hidup bersama Syekh, kalian harus siap jiwa dan raga. Jangan kalian siap raga atau datang tapi jiwanya nggak siap. Akhirnya bikin kesel terus. Karena apa? Melentang terus. Nggak busur anak panahnya juga dilepas tuh nggak nancep. Ke sini malah ke sini malah ke sini. Lama-lama apa? Gitu. Capek. Karena kalau hati Syekh capek, segantian banyak memikirkan hal yang lain, memikirkan Gusti Allah, memikirkan Nabi, memikirkan Syekh di atasnya, memikirkan orang-orang yang di bawahnya dalam perjalanan ini, bahkan memikirkan segala sesuatu yang ada hubungannya, memikirkan keluarganya, anak istri dan sebagainya, memikirkan amalan-amalan, jadwal-jadwal yang dikerjakan orang, dikerjakan banyak sekali. Belum lagi menemui orang, menerima keluhan orang, konsultasi orang. Kalau kita ingin hidup bersama Syekh, kita harus siap jiwa dan raga. Jangan buat Syekh kesal atau marah. Misalnya saya bilang, kalau saya bicara menuju ke sana, ya lakukan ke sana. Saya menuju ke sana, situ punyanya ke sana, hanya nggak nemu. Nanti ketika dikerjakan di sana, menjadi ke sana, mengerjakan ke sana. Nah, ini sangat capek sekali, begitu. Jadi ini sangat capek sekali. Makanya sama kayak kalian, misalnya ini naik motor berdua konvoy. Di depan kalian udah dikasih tahu nanti kita belok ke kanan, tapi kalian malah belok kiri. Apa yang di belakangnya lakukan, begitu. Atau yang di depan imamnya misal belok kanan, kalian tiba-tiba ke kiri. Apa yang dilakukan? Ya berhenti. Lalu apa? Ngebel, tin atau weh, salah jalan. Lalu begitulah keadaannya. Ketika kalian selalu disuruh tunjuknya ke kanan, karena kiri, ya saya teriak wajar karena kalian tidak mendengar, kalian mengabaikan, kalian tidak mau mendengar. Apa yang dilakukan? Ya teriak, betul. Karena kalau misalnya tanda itu ke kanan, kalian ke kiri, saya tidak mencet tombol bel atau tidak teriak, ya kalian akan terus menangkap kiri. Akhirnya tidak nemu, hati nggak nemu, pikiran nggak nemu, jasad juga nggak nemu. Alias apa? Kalian tidak boleh datang lagi ke sini. Tidak boleh lagi datang ke kita. Mungkin hati-hati, jangan main-main. Hati yang telah mengambil warna dari jalan itu, yaitu bagaimana agar kalian lebih dekat kepada kebaikan. Hati dapat mengambil warna yang berbeda, mengambil manifestasi yang berbeda, dan mengambil lebih banyak kebaikan dan lebih baik dalam menyembuhkan. Jika lebih banyak ke arah kejahatan, maka hati menjadi jatuh dan menjadi semakin gelap dan tidak dapat memiliki energi untuk memberikan ide atau opini. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kepada lidah hamba-hambanya untuk berbicara menurut kapasitas mereka. Ketika kalian makan, apa yang kalian lakukan dengan makanan itu? Mengunyah. Berapa banyak yang dapat kalian punya? Itulah sebabnya mengapa sebagian orang tidak dapat makan kecuali jus. Mereka tidak dapat mengunyah. Beberapa orang dapat mengunyah sedikit, yang lain lebih banyak. Itu tergantung pada kapasitas kalian dan kemampuan dalam mengunyah dan merasakan sekaligus. Berapa orang tidak mempunyai kapasitas untuk merasakan, beberapa orang bahkan tidak bisa merasakan.
Dan lebih dari itu ada kapasitas dan kemampuan untuk mencium. Beberapa orang mungkin tidak dapat mencium. Jadi itu tergantung dari berapa banyak yang dapat kalian ambil, lalu kalian akan mulai diberikan kekuatan itu. Jika hati kalian telah dibersihkan dari pikiran dan perbuatan yang buruk, serta kalian menghilangkan karakteristik buruk dalam hati atau ruh kalian dan menjaganya agar tetap bersih seperti ketika kalian baru dilahirkan, maka setiap kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, sebagaimana Dia berfirman, "Walaqad karamna bani Adam." Kalian dapat diberikan kata-kata yang sangat berharga, keelokan dalam berbicara, dan penyembuhan menurut aliran energi yang konsisten yang termanifestasi pada lidah kalian dan pada kekuatan penyembuhan kalian. Itulah sebabnya kalian melihat orang yang dapat berbicara dengan baik, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan dengan baik, karena masih ada pergulatan di antara warna-warna yang berbeda. Kemudian kalian dapat melihat orang yang dapat menyembuhkan dengan baik, tetapi mereka tidak dapat berbicara. Artinya masih berada dalam warna-warna yang berbeda. Ada beberapa orang yang dapat berbicara dengan baik dan juga menyembuhkan dengan baik. Mereka ini adalah aulia Allah. Mereka adalah teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika hati kalian diupdate sebagaimana kini mereka mengupdate, setiap orang di antara kalian dalam komputer mereka setiap pagi, dan ada orang-orang yang lebih maju, mereka tidak perlu untuk diupdate. Mereka telah meletakkan sebuah piranti lunak atau program di mana komputer dapat mengupdate dirinya sendiri dengan mendeteksi jika ada virus atau tidak. Atau komputer yang lebih kuat, ada piranti lunak yang dapat mengupdate dirinya secara otomatis. Ada beberapa orang yang tidak begitu pintar. Komputer mereka pun sangat lambat dan tidak mampu menyimpan banyak informasi. Sementara itu ada pula beberapa orang mempunyai virus dalam komputer mereka. Ada level-level yang berbeda. Jika kita dapat membuatnya agar dapat mengupdate sendiri, itulah level tertinggi. Dan jika tidak, kita harus tetap mengupdate-nya. Dengan apa? Dengan zikrullah, mengingat diri kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan diri kita sendiri akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an yang suci. Itulah sebabnya mempelajari dan memahami bahasa Arab, paling tidak membaca Al-Qur'an adalah sangat penting. Karena ini adalah huruf-huruf dari cahaya yang memantulkan cahaya dalam hati kalian. Huruf-huruf ini akan memantul dengan cara yang mereka tulis. Huruf-huruf ini akan memantul dengan cara yang mereka tuliskan dalam Al-Quran. Tidak semua yang ditulis dalam bahasa Arab memberikan cahaya. Hanya Al-Quran yang suci dan hadis Nabi SAW. Mereka mempunyai kode rahasia. Ketika kalian melihat dan mencoba untuk mengucapkan huruf-huruf ini, cahaya akan membersihkan hati kalian dan mengisinya sehingga semakin penuh dengan cahaya sampai dia menjadi transparan seperti cangkir yang bersih. Kemudian dia dapat mengambil sesuatu yang memperlihatkannya pada level tertinggi dari transparansi dan pembesaran. Itulah sebabnya pada saat hati kalian begitu bersih, maka kalian akan mendapat wahyu atau wahyu. Itulah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh Nabi atau ilham bagi orang-orang biasa. Wahyu berakhir dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi. Tetapi ilham adalah untuk semua orang. Jadi jika kesucian dalam hati, setiap saat kalian akan menerima sinyal-sinyal inspirasi dari apa yang diperlukan bagi setiap orang dan untuk orang-orang di sekeliling kalian. Tetapi kalian bertanggung jawab atas mereka. Jadi ketika kalian terus berusaha untuk menjaga hati kalian menjadi suci, bersih, maka setiap saat itu inspirasi itu akan muncul, dilakukan oleh Allah menjadi nabi, mulai dari para awliya Allah kepada hati kita semuanya. Dan itu ilham itu pasti
sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Begitu. Kalau di zaman Kanjeng Nabi itu dikirimkan kalamullah atau Quran atau huruf-huruf kalimat Quran itu ketika terjadi sesuatu baru ayat itu datang dikirim. Kalau di masa sekarang, setelah masa Kanjeng Nabi adalah ilham, bukan wahyu tapi ilham atau inspirasi. Lah itu akan diberikan pada hati aulia Allah, para wali-wali Allah. Makanya kalian bisa melihat perbedaan aulia Allah dengan orang biasa seperti kita. Kalau aulia Allah itu mereka itu tandanya itu hatinya mampu menangkap sinyal-sinyal ilahian, pengetahuan ilahian, menghirup sesuatu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena itu merupakan tanda bahwa hati mereka itu dalam keadaan bersih, suci, fitrah. Entah bagaimanapun perbuatannya mungkin menurut kalian tidak mecin dan tidak kalian, tapi hati mereka itu tetap bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memaafkan seperti yang diceritakan tadi. Karena ketika Allah membuat hati hamba tersebut tetap konstan dalam keadaan bersih supaya Allah itu dapat mengirimkan segala sesuatu yang Allah ingin kirimkan di dalam hati tersebut sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang sedang berlaku di masa hidup daripada aulia tersebut. Maksudnya seperti itu. Makanya kalian bisa melihat, kalian bisa mendeteksi tanda dia itu aulia Allah itu salah satunya itu hati bersih. Dan tanda hati bersih itu apa? Dia selalu setiap saat kapanpun dia akan mampu menangkap sinyal-sinyal atau ilham atau inspirasi yang datang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya itu ada Gusti Allah, sehingga hati itu jiwanya selalu menghirup segala sesuatu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian memiliki rasa ngabur pada wali Allah, maka hati kalian akan tertutup di cahaya. Namun jika kalian terbuka pikiran pada wali Allah, maka kalian akan menerima tajam itu juga. Kalian akan mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh wali tersebut. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dan juga apakah aulia Allah itu mereka dikirimkan ilmu-ilmu, ilham, inspirasi tanpa tanggung jawab? Tentu segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Jadi jika Allah itu mengirimkan ilmu atau inspirasi atau ilham pada wali tersebut, artinya wali itu bertanggung jawab atas orang-orang yang ada di sekelilingnya, atas lingkungannya, atas alam yang ada di sekitarnya, termasuk manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Begitu. Makanya jangan membuat aulia itu dalam keadaan marah atau stres atau kesel atau dongkol atau depresi. Kenapa demikian? Karena tugas aulia itu sangat berat. Wallahi. Mereka itu tanggung jawabnya bukan menyelamatkan kalian tahu satu orang keluarga. Mereka itu menyelamatkan. Saya tidak bisa menghitung jumlah apa-apa yang harus mereka emban di budak mereka untuk diselamatkan di dunia dan akhirat. Karena mereka tidak hanya menyelamatkan umat Nabi, mereka juga menyelamatkan alam semesta ini. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikirim ke dunia ini sebagai rahmat lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Artinya alam itu ya semua termasuk manusia, yang di dalamnya termasuk manusia, jin, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Makanya hati-hati, jaga, jangan main-main, jangan selengean, jangan nyepelekan, karena ini berat sebenarnya. Nanti misalnya aulia tersebut sudah tidak berdaya untuk menangani kalian karena bingung kesel terus, Allah yang akan membuat kalian tereliminasi. Wallahi, ini tidak main-main. Tunggu saja waktunya. Hati-hati sekali. Tetapi jika hati kalian masih berwarna gelap, artinya tidak dapat mendapat sesuatu dan tidak dapat melihat, tidak dapat menyembuhkan, tidak dapat melihat sesuatu, maka apapun yang kalian katakan akan menjadi seperti sampah datang dari lidah kalian, sesuatu yang tidak bersih, kotor. Kotor di sini tidak termasuk kata-kata yang buruk, tetapi maksudnya dia tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat kalian dan untuk manusia. Itulah sebabnya sangat penting untuk menjaga kesucian hati, karena itu akan termanifestasi melalui banyak hal. Lihatlah dalam Al-Quran yang suci, ada banyak hal yang memanifestasikan dirinya sendiri. Dan jika kalian mengucapkannya berulang-ulang dengan cara atau jumlah yang berbeda-beda, kalian akan mampu menerima energi itu.
Ini maksudnya itu huruf-huruf Quran atau kalimat-kalimat Al-Quran jika kalian ucapkan berulang-ulang maka itu menjadi zikir karena kalian mengucapkan kalamullah. Dan ketika kalian menyatukan misalnya kalian dengan kalamullah dengan bahasa Allah Subhanahu wa taala kalamullah, maka energi dari Gusti Allah itu, cahaya itu, kekuatan itu akan masuk dalam hati kita. Kekuatan itu masuk dalam hati kita, zikir. Sebagai contoh begini, misalnya kalian bertemu dengan seseorang, lalu seseorang itu kalian berikan suatu surat atau nasihat, lalu orang itu mengulang-ulang nasihat itu mengingatnya di hadapan kalian, lalu orang itu akan mendapatkan kekuatan energi dari kalian, karena bertemu, begitu ya. Bagaimana kajian Nabi bersama Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam malam Isra wal Mi'raj yang tadi diceritakan. Di dalam Al-Quran kata malaikat diulang 88 kali. Apa kebalikan dari malaikat? Kebalikan dari malaikat adalah syaitan atau syayatin atau setan. Berapa kali dia disebut dalam Al-Quran? Angka yang sama sebagaimana malaikat disebutkan. Kedua kata ini diulang sebanyak 88 kali. Jika kalian ingin menulis sebuah buku, kalian tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dan selama 23 tahun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah wahyu atau wahyu. Jika kalian mempunyai seluruh taman yang indah, kita sebut apa yang di dunia jannah. Taman atau kebalikan dari taman adalah nar atau jahannam. Jannah diulang di Al-Quran sebanyak 77 kali dan nar diulang sebanyak 77 kali juga. Dari awal Al-Quran yang suci sampai akhir, kalian dapat menghitungnya dalam surat yang berbeda dan ayat yang berbeda sebanyak 77 kali untuk jannah dan nar. Kurangi dari jumlah malaikat sebanyak 10 kali dan kurangi dari syayatin sebanyak 10 kali. Dan itu juga mempunyai sebuah makna. Itu karena 10 adalah 1, yaitu 1 dan 0. Kalian harus menjadi al-muwahhid atau kalian harus menjadi muwahhid untuk menjadi bersama malaikat. Untuk meraih benar kalian menjadi 1, yaitu iblis. Jadi perbedaannya adalah 1 dan 0. Sama dengan 1. Maksudnya itu 1 dan 0 itu begini. 1 dan 0 pasti begini. Kalau kalian itu ikuti malaikat, ya kalian nggak boleh ikut setan. 0, setannya harus 0. Tapi kalau kalian ikut setan, berarti kalian 1. Pasti kalian tidak ikuti malaikat. Malaikatnya akan 0. Itu maksudnya seperti itu. Karena nggak bisa kalian ikuti malaikat dan mengikuti setan, nggak bisa. Pasti ketika ada setan, malaikat pergi. Ketika ada malaikat, setan juga pergi. Begitu. Inilah kenapa dalam syariah rumah itu tidak boleh ada anjingnya di dalamnya. Karena ketika di rumah itu ada anjing, maka malaikat tidak mau masuk karena anjing itu dekat dengan setan. Dan dia diciptakan ruh setan, tapi dia diciptakan juga dari tubuh Nabi Adam alaihissalam. Begitu. Makanya nggak ada main-main dalam tubuh. Ikut nggak ada main-main, nggak ada tar-tar, nggak ada sama maksudnya nggak ada. Makanya manusia Islam menceritakan 10, gitu. 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Endingnya 10 itu kan 1 dengan 0. Artinya apa? Jika kalian ikuti 1 langkah malaikat, artinya kalian tidak ikuti setan. Setannya harus 0. Atau kalau ketika kalian ikuti 1 langkah setan, ya malaikatnya akan 0. Begitu. Tidak ada kalian bisa, wah 1 ikuti malaikat, 1 tidak bisa. Seperti contoh apa misalnya? Banyak sekali dalam ibadah atau amal. Kalian bersedekah, lalu kalian bersedekah niatnya mau pamer misalnya supaya dilihat orang kalian sebagai seorang yang dermawan. Yaitu malaikatnya nggak mau bersama kalian karena kalian bersama setan. Sedekahnya untuk ego kalian. Begitu pula sebaliknya. Kalau kalian bersedekah niatnya untuk Insya Allah sampai kalian sembunyikan tangan kiri kalian tidak melihat sebagaimana syariat. Nah maka setan tidak punya wewenang, tidak punya kekuatan untuk ikut ambil alih dalam kendali sedekah kalian, dalam hati kalian. Gitu ya. Jika kalian ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersyukur atas nikmat atau ni'am.
Kebalikan ni'am adalah penderitaan. Jadi syukur dalam Al-Quran yang suci diulang sebanyak 75 kali dan penderitaan 75 kali pula. Tidak lebih dan tidak kurang, tetapi sama. Jadi jika kalian mempunyai masalah, kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syukran lillahi. Jika kalian mengucapkannya setiap 75 kali, itu akan termanifestasi pada diri kalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mengucapkan ya Hafiz 75 kali, itu akan menghilangkan penderitaan kalian. Jadi ini amalan juga. Jadi ketika kita bersyukur, maka penderitaan kita akan berkurang. Jika di Al-Quran Gusti Allah menyebutkan syukur itu 75 kali dan penderitaan itu sama 75 kali. Jika kita bersyukur, maka penderitaan itu akan berkurang. Ketika orang bersyukur, maka wajahnya akan bercahaya. Begitu. Bagaimana di Al-Quran Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat. Aku akan membuat kamu bahagia. Aku akan membuatmu puas. Aku akan menghilangkan penderitaanmu. Wa la in syakartum la'azidannakum. Tapi jika kamu tidak bersyukur, aku akan membiarkan kamu menderita bersama setan. Aku akan membiarkan kamu menderita bersama iblis. Aku akan biarkan kamu tidak mau ikut-ikutan, seolah begitu. Ada bila syadid, dan kita tahu dan kalian tahu setan tempatnya di mana? Di dalam ada bila syadid, dalam suatu penderitaan atau azab yang sangat pedih, yaitu penderitaan yang sangat panjang. Begitu, makanya insya Allah ini kita diberikan ijazah. Kalau kita itu membaca syukranillah atau syukurillah ya Rabbi 75 kali, insya Allah kalimat itu akan termanifestasi pada diri kita, pada hati kita, pada jiwa kita. Dan saya insya Allah akan mulai mengamalkan hal itu juga. Kalian terserah mengamalkan saja. Karena saya orang yang paling tidak bersyukur dan saya orang yang paling menderita di dunia ini. Begitu. Lalu Maulana Syekh Hisham juga memberikan kita nasihat atau terapi membaca ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Artinya bahwa semoga bisa menjaga kita. Al-Hafiz, dia menjaga. Begitu. Terima kasih ya Allah, jagalah hamba ya Allah. Terima kasih ya Allah, jagalah hamba ya Allah. Terima kasih ya Allah, jagalah hamba ya Allah. Makanya biasanya kalau bangun tidur, saya ajarkan kepada anak istri saya membaca doa apa? Doa bangun tidur. Begitu. Jadi baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma 'alamtana wa nusyur. Lalu kita mengucapkan ya Allah, jagalah kami sekeluarga sepanjang hari ini ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astagfirullah. Lalu kita maksudnya bangun tidur siang karena kita kesiangan terus bangunnya. Karena kita bangun kesiangan terus, tanya becek gitu. Becek datang ke sini 8:30, saya masih gitu. Tadi pagi ada pakai karena becek 8:30-an. Tapi bis masih tidur, ya saya orangnya banyak tidur, kebanyakan bangunnya siang terus. Bahkan becek tidur cuma sedikit, itu becek cuma sedetik udah cukup katanya, langsung ke sini. Tanya kalau nggak salah, kalau nggak bertanya ada orangnya. Tadi pagi saya nanya, becek tadi ada paket datang nggak? Oh iya tadi ada paket datang, terus aku masih tidur sekitar jam 8:30. Saya tidak berani membangunkan saya lagi tidur. Iya betul, saya tidur bangunnya siang terus, kesiangan terus ya. Saudara Nabi. Jika kalian mengulangi 77 kali, Allahumma arzuqna al-jannah. Ya Allah, anugerahkanlah kami surga. Itu akan termanifestasi pada kalian. Itu akan termanifestasi pada kalian untuk memasuki surga. Jika kalian mengucapkan 77 kali, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jagalah kami dari api neraka. Itu akan termanifestasi dengan tidak membiarkan kalian terkena api neraka.
Jika kalian mengucapkan ya Allah, hiasilah diri kami dengan malaikatmu 88 kali, manifestasinya 88 kali. Jika kalian mengucapkan Allahumma, maka itu akan termanifestasi pada kalian bahwa semua setan dan kejahatan akan dijaga dari hati kalian. Jadi bilangan-bilangan ini kalian dapat menyembuhkan orang dengan 3 contoh yang baru saja diberikan seperti di bawah ini. Jadi jumlah-jumlah bilangan keamalan itu nggak asal-asalan. Manusia memberikan tidak salah-salah asal ini tak kasih baca ini segini bukan, tapi ada hitungannya ternyata. Dan itu ada dalam Al-Quran, tidak sembrono. Di semua itu ada dalilnya, ada sanad. Makanya jangan sembrono. Jadi bilangan-bilangan ini kalian dapat menyembuhkan orang dengan 3 contoh yang baru saja diberikan seperti di bawah ini. Pertama adalah malaikat, kedua adalah surga, ketiga adalah syukur. Dan kita memberikan 3 kebalikannya. Pertama adalah syayatin, kedua adalah nar, dan ketiga adalah masa'ib. Masa'ib itu kebalikan daripada syukur. Jadi ketika seseorang datang dan berkata, aku mempunyai penderitaan, katakan padanya untuk mengucapkan ya Hafiz 75 kali. Jika kalian mengucapkannya 76 kali, maka itu tidak akan berhasil. Ingat, ini penting sekali di dalam toriko. Kalau kita dalam bahasa Al-Qur'an, ya Hafiz 100 kali, ya itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini manusia Indonesia barusan mengajarkan, menjelaskan. Makanya kalau kalian memberikan amalan jumlahnya segitu, kali bikin lebih atau bikin kurang, itu ego kalian, jadi tidak diterima. Ternyata ini ada dalilnya, ada buktinya, lihat ini ya. Jadi ketika seseorang datang dan berkata, aku mempunyai penderitaan, katakan padanya untuk mengucapkan Al-Hafiz 75 kali. Maka kalian harus membacanya sampai 75 kali, tidak boleh 76 atau lebih atau kurang. Karena ibu kalian malas ngitung. Kenapa demikian? Karena ibu kalian malas yang serius, ibu kalian malas disiplin, maunya sendiri, menyepelekan, mengabaikan. Makanya Allah mengatakan umat terdahulu apa yang kalau nggak kita sami'na wa ata'na, mendengarkan Allah mengabaikannya. Dan saya mengatakan 75 tidak boleh lebih. Dan saya lalu melakukan begini, belum mengatakan begini. Jika kalian mengucapkan 76 kali, maka itu tidak akan berhasil. Tuh. Kalau kalian mengucap lebih dari 75 kali, maka tidak berhasil. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan perintah. Kalau tidak sesuai dengan perintah, itu tidak sesuai dengan hati atau jalan atau pikiran daripada wali memberikan perintah itu, ya kan? Lalu bagaimana kalau misalnya ditunjuknya ke kanan, kalau kalian lihatnya ke kiri, yang kalian lakukan ke kiri, bahkan sampai Syekh kita marah atau sampai kesel atau sampai dongkol, apakah itu akan buat kalian itu menjadi sembuh, buat kalian menjadi orang yang baik, buat kalian menjadi bersih? Enggak, kalian kan belangsak lebih parah lagi. Karena apa? Karena kalian buat sahabat-sahabat Ibu Salah itu sangat kesal atau marah. Ibu Salah mengatakan, Pak Tarobas, itulah pembelasan. Makanya kalau kalian ingin sembuh, ya dengarkan Syekh kalian, tunjuknya kemana, ikuti, bukan tunjuk ke sana, kalian jalannya ke sana. Sehingga yang kalian kerjakan tidak sesuai apa yang diperintahkan. Artinya apa? Kalian tidak sehati dengan Syekh tersebut. Jadi ini barusan manusia Islam memberikan penjelasan. Jadi haknya Hafiz itu dibaca 75 kali kalau kalian minta supaya kalian sembuh dari penderitaan. Kalau kalian baca 76 padahal cuma lewat 1 ton, padahal dikerjakan juga tapi tidak lewat 1. Ini kata manusia Islam itu tidak berhasil. Lalu bagaimana jika Syekh kita menuju ke kanan, kita melihatnya ke kiri, kita melihat ke kiri? Na'udzubillah min dzalik. Makanya koplo terus, tidak pernah off, tidak pernah on terus, on off gitu terus gitu. Makanya kita ikut tarekat itu supaya kita sembuh secara spiritual maupun secara fisik, kita sehat secara rohani dan jasmani. Tapi kita harus mendengarkan, kita harus mematuhi begitu. Jadi jangan dianggap kayak teman biasa nongkrong atau nongkrong, ya kalian nggak akan dapat apa-apa. Jadi kurang lebih begitu nih. Sama Rasulullah dengan Sayyidina Ali itu kerabat, bahkan itu sepupu malahan. Tapi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu risalah, Sayyidina Ali langsung tahu diri. Ini Rasulullah yang Sayyidina Ali lihat bukan sepupunya, tapi ini adalah utusan Allah. Sehingga Sayyidina Ali memberikan penghormatan pada yang terbaik. Sehingga Kanjeng Nabi ridho dan Rasulullah ridho. Radhiyallahu anhu.
Sama, misalnya syekh kita mungkin di tempat kita nongkrong, tapi syekh kita ini ternyata orang yang tinggi lebih si Allah untuk membimbing kita. Ya kita harus mengaku, kita harus menaruh hormat yang sangat tinggi. Agar apa? Agar kita mendapatkan barokah, keselamatan dan akhirat. Sebagaimana Rasul dan kajian Sayyidina Ali. Nah kita nggak bisa pede ya kita juga nggak dapat apa sudah begitu. Makanya kalau kita nyapa ikuti A, apa? Tidak B. Ini kata manusia disuruh baca 75 kilo, baca 76 kilo nggak berhasil. Padahal itu masih mau melakukan, masih membaca, cuma dia baca sekali aja. Gitu. Bagaimana dengan orang yang ketika disuruhnya A kerjakannya B, nggak nyambung, belangsak. Jadi ketika seseorang datang dan berkata, aku mempunyai penderitaan, katakan kepadanya untuk mengucapkan yang habis 75 kali. Jika kalian mengucapkannya 76 kali, maka itu tidak akan berhasil. Dia bekerja sebagaimana struktur, tetapi bukan untuk perlindungan. 75 kali akan termanifestasi untuk menghilangkan penderitaan. Syukran lillahi, atau syukur, atau katakan dalam aurat yang diberikan oleh para syekh kita memiliki syukur lillahi atau alhamdulillah 75 kali yang manapun bisa. Artinya bahwa kalian membaca syukur lillahi atau dan ini akan menyembuhkan dan menjaga. Ini akan memberikan penyembuhan terhadap syukur. Kalian akan tetap sehat dan terjaga segala sesuatu yang telah diberikan pada kalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan lebih banyak lagi. Jika kalian melihat kata dunia, dia disebutkan sebanyak 115 kali dan akhirnya juga disebutkan sebanyak 115 kali. Jika kalian mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah 115 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus memberikan kalian dunia ini hasanah, kebaikan. Kalian tidak akan menemui sesuatu kesulitan. Dan jika kalian mengucapkan sekali lagi sebanyak 115 kali, maka kalian akan menerima di akhirat dan kalian akan berada dalam kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maulana Syekh mengatakan, jika kalian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah 115 kali, maka di dunia kalian akan mendapatkan kebaikan, tidak ada kesulitan atau penderitaan. Jika kalian tambahkan lagi menjaga Rabbana atina fid dunya hasanah 115 kali lagi, maka Allah akan memberikan kalian kebaikan di akhirat kalian bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Jadi caranya bagaimana? Caranya baca ini di waktu siang dan waktu siang 115, malam 115. Kurang lebih begitu. Jadi ada banyak nama-nama yang berbeda dalam Al-Quran. Azim Asyan yang diberikan kepada kita untuk dipelajari, untuk menjaga diri kita dalam jalan yang baik dan untuk menyembuhkan orang lain dengan ini dan untuk membuat mereka mampu menerima manifestasi surgawi dan manifestasi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang pada kita. Jika kalian melihat pada nama, berapa banyak nama para rasul disebutkan dalam Al-Quran, kalian akan menemukan bahwa mereka disebutkan sebanyak 368 kali. Al-Rasul, seorang nabi dan rasul artinya bahwa dia menyampaikan risalah, itu disebutkan sebanyak 368 kali. Jika kalian melihat pada nama An-Nas, itu juga disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 368 kali. Itulah sebabnya jika kita membaca nama Rasul sebanyak 368 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengisi kalian manifestasi itu dari para Rasul dan kalian akan mewarisi dari rahasia-rahasia itu. Ada banyak orang yang mengucapkan bijahi Rasul Al-Mustafa. Itulah sebabnya mengapa orang kita ketika dia datang, dia diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tawasul pasti. Jika kalian mengucapkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah kalian mengucapkan nama seluruh Rasul. Jadi jika kalian mengucapkan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat terhadap apa yang kita inginkan, atau keinginan itu akan diberikan pada hitungan ke 368 kali. Jadi jika kita mengucapkan nama Nabi Muhammad, ya Muhammad atau Muhammad, ya Rasulullah Muhammad, ya Habibullah Muhammad, itu seolah kalian telah mengucapkan dengan seluruh nama Nabi dan Rasul sampai kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nasihat daripada Syekh Maulana Hisham Kabani Rabbani Rasulullah.
Sebagaimana dalam hadis tentang orang buta, jika kalian menempatkan niat kalian untuk apa yang kalian inginkan dan membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 368 kali, yang paling penting adalah salawat munjiah atau salawat orang buta, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mewujudkan kekuatan salawat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mewujudkan kekuatan salawat tadi pada diri kalian, dan kalian dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Jika kalian membaca ilahi anta rabbuna al-qadir wa nahnu ibadik al-ajizun 368 kali, maka kalian akan diberikan kekuatan untuk melaksanakan itu, dan dari manifestasi namanya yang indah, al-qadir. Jika kalian melihat pada kata sabar yang berasal dari kata sabur, kesabaran atau untuk bersabar, disebutkan dalam Al-Quran yang suci sebanyak 102 kali. Apakah lawan dari sabar? Itu adalah syiddah. Ketika kalian bersabar akan sesuatu, ada sesuatu yang sangat sulit dalam bahasa Arab. Ada sesuatu yang sangat sulit dalam bahasa Arab dikatakan syiddah, yang lebih hebat dari kesulitan. Ketika kalian berada dalam suatu masalah yang sangat besar. Ini biasanya kalau sudah kata orang Betawi itu sudah bilang saya dah. Bisa kalau misalnya sesuatu yang tidak senang ya saya dah. Syiddah disebut dalam Al-Quran sebanyak 102 kali. Jika kalian mengucapkan ya sabur 102 kali, itu akan menghindari kalian dari kesulitan-kesulitan ini dan memberikan kalian kesabaran. Dan banyak lagi yang seperti itu. Waktu tidak mencukupi untuk menerangkan seluruhnya, tetapi itu akan menunjukkan kepada kita bagaimana Al-Quran membawa semua nama yang berbeda ini, yang jumlahnya serupa. Setiap dua yang berlawanan mempunyai jumlah yang sama banyak dalam Al-Quran yang suci, yang dapat membuat kalian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yajid zalimina ila khasara. Dalam kurung 70:282. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dalam Al-Quran itu. Tidaklah menambah kepada mereka yang zalim selain kerugian. Jika kalian melihat pada kata al-iman disebutkan dalam Al-Quran yang suci sebanyak 811 kali. Jika kalian melihat kata al-ain juga disebutkan sebanyak 811 kali. Kalian lihat bahwa selalu ada jumlah yang sama yang telah disebutkan berulang-ulang, dan bahwa ada sesuatu yang tidak dapat dipahami manusia. Dan saya akan mengakhirinya sampai di sini. Insyaallah kita akan melangkahnya lebih banyak lagi nanti. Orang nanti Muhammad Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Amin. 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 Sultan kepada Basudan Korban Adik Akhirat kalinya Alhamdulillah Al-Fatihah. Sampai berjumpa kembali pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Nabi Allahumma sholli alaihi. Kita akan Fatihah untuk keluarga kita semuanya, kita sebutkan satu persatu, dan untuk kalian semuanya keluarga kalian kita sebutkan nama satu persatu. Fatihah. Salam ala Nabi Muhammad.